Podcast bareng aku Natasha Yovita. Aku bakalan ngobrol santai bareng dengan narasumber kita hari ini yang akan menemani aku membahas mengenai mahasiswa yang akan menginspirasi tentunya buat teman-teman yang ada di rumah. Nah, jadi buat kalian nih mahasiswa yang kerjaannya cuma kuliah pulang. Nah, sekarang aku mau kasih salah satu inspirasi buat teman-teman biar kerjaannya nggak cuma kuliah aja, tapi juga melakukan hal-hal positif lainnya selain kita berorganisasi ataupun bekerja bersama kelompok di internal kampus. Nah, kali ini aku kedatangan tamu, yaitu ada Mas siapa? Halo Mas. Halo, nama Muhammad Cahyo. Panggilannya Mas? Cahyo aja Mbak. Cahyo aja. Oke. Kali ini kita bakal mengulik-ngulik lebih dalam nih sama Mas Cahyo. Nah, Mas Cahyo ini seorang mahasiswa semester berapa Mas? Sekarang semester 5 Mbak. Prodi Informatika. Kuliah di Universitas Amikom Yogyakarta. Wah, Amikom ini kan terkenal dengan kampus bisa dibilang teknologinya maju, pokoknya berkaitan dengan multimedia juga bagus. Apalagi Mas Cahyo ini mengambil prodi Informatika semester 5, berarti ada penjurusan ya Mas ya? Ya ada. Nah, milihnya penjurusan apa Mas? Pemrograman Mbak kalau penjurusannya. Pemrograman. Iya, Oke. pemrograman. Kalau pemrograman berarti berkaitan dengan ngoding-ngoding ya Mas? Iya, betul. Oke. Kenapa sih Mas pilih pemrograman? Karena kalau dari saya sendiri lebih suka ke pemrograman sih. Lebih di situ aja. Emang karena suka ya? Iya. Apa karena sebelumnya udah pernah mengenal pemrograman sebelumnya tentang coding-coding itu? Enggak sih. Di sisi lain karena emang suka di pemrograman, ngoding, dan karena pilihan lain juga nggak tertarik sih. Nggak tertarik. Berarti kan Amikom menyediakan banyak pilihan Iya, ya, benar. media yang kamu bisa mungkin nih karena ngoding kan biasanya berkaitan dengan web nih. Berarti kan kalau di multimedia mungkin Mas Cahyo ini bisa belajar dari UI desainnya, belajar desainnya, tampilan website. Tapi kan apa sih lebih milih yang belakang layar yang bisa dibilang apa nggak pusing tuh ngoding tuh? Oke, kalau ngoding basicnya sih ya, karena waktu di awal itu kan saya tuh lebih di pemrograman algoritma dan pemrograman ya di semester 1. Nah, dari situ basic logika ngodingnya itu dapat kan. Jadi waktu saya coba sampai semester 3, 4, dan 5 ternyata lebih nyaman di web dan front end daripada di UI UX-nya itu. Oke, karena ketertarikan tadi ya. Iya, Tapi benar. emangnya SMA nih atau SMK apakah juga mempelajari tentang ngoding sampai akhirnya Mas Cahyo ini memutuskan kayaknya aku kuliahnya informatika aja deh, aku mau ngambil pemrograman. Apakah sudah terencanakan Mas? Enggak sih, kalau misal background dulu itu dari SMA itu jurusannya IPA. Karena di IPA kan itu emang nggak ada basicnya sama sekali di coding-coding gitu kan. Tetapi karena IPA itu ada logikanya ya, matematika dan hitung-hitungannya. Nah, di situ berguna ya untuk dasar kita berpikir, logikanya itu berguna di informatika ini. Kalau tadi mengenai pembahasan terencana atau enggak, sebenarnya enggak sih. Itu udah ketika aku memilih ngoding itu ketika udah masuk perkuliahan semester 1 baru sampai semester 3 itu baru memperdalam codingannya di situ. Oke, karena ketertarikan dulu di matematika. Kalau saya sih lebih memilih menjauhi sih. Oh, malah menjauhi. Kebalikannya ya Mbak? Iya, kita kayaknya berbanding terbalik nih ya. Nah, kalau ngomong soal tadi ya, kita udah bahas tentang perkuliahan nih. Berarti kan ikut organisasi nggak Mas di kuliah? Ikut. Apa tuh Mas? Saya AMCC Mbak. Berarti AMC itu apa Mas? Amikom Computer Club Mbak. Amikom Computer Club, berarti Iya. belajarnya ngoding-ngoding juga ya Mas ya? Sebenarnya enggak sih, di situ ada berbagai penjurusan, nggak harus ngoding sih. Karena ada juga hardware dan softwarenya juga. Ada juga yang emang apa ya, nggak harus ngoding semuanya di situ. Ada multimedia tapi bukan multimedia sih, kayak desain, graphic designer gitu. Berarti belajar desain juga Ada ya? desainnya juga. Berarti ikut organisasi ini memang untuk memperdalam juga ya Mas? Iya benar. Berarti emang penting sih buat teman-teman, apalagi nih teman-teman di rumah yang kerjanya cuma rebahan, nonton drakor aja, cuma nonton film. Nah, kalian juga perlu ikut organisasi ya. Berarti organisasi itu istilahnya batu loncatan juga untuk belajar. Iya benar. Nah, berarti Mas Cahyo ini tipenya bukan yang kuliah pulang ya, tapi kuliah rapat ya Mas Iya, ya? kupu-kupu sih. Bukan kura-kura pala ya. Iya, kura-kura. Kura-kura, ya. Nah, di samping berorganisasi, berkuliah, kalau nggak salah nih kan Mas Cahyo kan juga seorang freelancer nih. Freelancer apa nih Mas, kalau boleh tahu?
Kalau freelance-nya itu ke ini sih, ke web sih, ke web front end-nya. Berarti ini masih nyambung juga ya? Masih nyambung. Itu dimulai dari kapan nih Mas? Itu awalnya mulai dari semester 3 akhir sih, semester 3 akhir itu udah mulai mencoba untuk mencari freelance atau pekerjaan di luar ya, sampingan itu baru sampai sekarang sih, seperti itu. Berarti udah berjalan, sekarang semester 5 berarti berjalan setahun ya? Setahun kalau nggak salah ya? Tahun. Saya sudah lupa kuliah berapa lama. Karena 2 tahun kelamaan berarti. online sih. Iya. Ayo, mungkin karena berarti angkatan 2019 ya Mas ya? Iya, Berarti kena 2019. online-nya di pas semester 2 ya? Iya benar. Oh, berarti cukup lama. Berarti karena itu tadi selain karena kuliahnya juga online, jadi lebih ke waktunya lebih ke sisihkan untuk organisasi. Benar. Jadi dimanfaatkan waktunya untuk freelance tadi ya. Iya. Berarti padat nggak tuh Mas untuk waktunya sendiri? Kalau di samping kayak gitu padat sih Mbak, karena kan harus ada kuliah, itu kan yang pokok utama ya, kuliah. Terus yang kedua itu harus organisasi juga kan, karena saya juga nyambi organisasi. Nah terus waktu di semester 3 nya itu di akhir itu terus udah mencoba untuk freelance kan, jadi itu ya padat, lumayan padat sih kalau semester 3. Tapi santai Mas. Tetap maksudnya apakah gak ada halangan? Maksudnya apakah kendala-kendala yang udah dialami Masnya itu apa ya? Dapat diatasi dengan baik. Kan padat tuh, apalagi semester 3 ya. Biasanya buat mahasiswa yang lain kira semester 3 tuh semester ganjil nih. Padat banget materinya dan banyak, kalau mungkin yang ada praktikum pasti banyak sekali praktikumnya. Nah dari Mas saya sendiri manajemen waktunya tuh gimana sih Mas untuk membagi ketiga itu? Oke. Kalau di semester 3 sendiri kan kuliah kita kan belum terlalu menjurus banget kan ya, belum terlalu padat juga tugas-tugasnya. Jadi waktu di semester 3 itu untuk pembagian manajemen waktunya itu masih bisa dikatakan mudah ya, karena kan kuliahnya juga belum terlalu padat tugasnya. Kalau untuk pembagian waktunya itu tetap aja sih harus memprioritaskan kuliah kan, karena kan di sisi lain kita mengutamakan perkuliahan. Terus pembagiannya itu lebih ke ini sih, kalau siang itu untuk kuliah, karena kan kita kuliah kan siang hari ya, nggak mungkin malam karena nggak ada kelas malam di Amikom. Kalau siang sampai atau pagi sampai siang itu kita kuliah. Nah lalu kalau misalnya ada istirahat atau apa itu baru kita sambil yang lain kan. Kalau misalnya ada tugas, tapi untuk malamnya itu biasanya saya untuk manfaatkan untuk kerjanya di situ, mengerjakan freelance-nya. Tapi kalau ngomong soal freelance nih Mas, aku kan kalau aku juga belum pernah merasakan di bidang itu ya freelance, apalagi itu kan freelance kan berarti kan istilahnya kayak kerja paruh waktu. Tapi waktunya lebih fleksibel. Tapi ada target-targetnya nggak sih Mas? Misal target per bulan harus mengerjakan berapa project dan segala macam. Kalau freelance ini sebenarnya kan tergantung kita sendiri ya Mbak. Jadi kalau misal kita ingin mencari pekerjaan ya berarti kita baru mencari kan. Kalau kita lagi nggak pengen cari kerja ya kita diam aja ngerjain yang lain kan. Maksudnya itu kayak kuliah atau organisasi kan. Jadi kalau misal target itu kembali ke diri sendiri kita ya. Nah itu kalau dari saya sendiri itu targetnya, kalau kan itu semester 3 masih awal ya, jadi belum berani banyak-banyak lah, masih mencoba dulu kayak misal sebulan sekali atau berapa kali kan. Nah itu kalau udah semenjak masuk ke semester 4 ke atas itu ya kalau bisa selalu ada lah, setiap bulannya itu ada, jadi biar ada pemasukan juga di sisi lain. Iya, pemasukan mahasiswa kan. Iya, butuh uang jajan. Iya, buat main juga ya. Iya. Jadi kita nggak cuma belajar terus, bekerja terus, tapi refreshing juga perlu ya. Bener. Kalau kata anak muda zaman sekarang sih self reward sih Mas, katanya sih self rewardnya tiap hari. Tapi nggak tahu masanya berapa kali. Iya. Nah, tadi kan freelance kan berarti tidak ada keterikatan ya, bisa dibilang seperti itu ya. Tapi ada media khusus nggak sih Mas untuk cari pelanggan lah bisa dibilang? Ada medianya nggak Mas buat? Apalagi kan ini bidangnya front end tadi ya. Coding kan banyak, apalagi kan di Amikom ini banyak nih yang jago coding nih. Mesti banyak juga yang saingannya. Kalau dari Mas Sayo sendiri itu pakai media apa biar dapet pelanggannya, dan gimana sih cara bersaing sama teman-teman yang lain? Oke, kalau pertama kan jadi kan saya mulai di semester 3 akhir ya. Kalau semester 3 akhir itu karena saya juga masih merintis itu kan masih mencoba lah gimana sih
kalau mau pengen jadi freelance itu kayak gimana, terus mencari pelanggannya itu gimana dan di mana gitu kan. Kalau pertama dulu waktu saya semester 3 akhir itu tanya-tanya ke senior yang di cutting gitu, terutama di AMCC kan. Di situ kembali lagi ke relasi di situ di mana kita tuh tanya di mana sih kita harus mencari freelance itu kayak gimana, cari pelanggan di mana. Kalau dulu tuh saya dapatnya itu pertama di Instagram itu ada kan lowongan pekerjaan atau freelance kan. Kalau lowongan pekerjaan nggak selamanya 24 jam atau full time, ada juga yang part time ataupun yang freelance. Nah itu pertama saya ngambilnya di Instagram, lalu sama nyari-nyari di Google. Saya lupa apa websitenya itu ada intinya untuk Indonesia ataupun yang internasional ada. Tetapi kalau untuk itu sampai semester 4 pertengahan lah. Tapi setelah itu karena apa namanya itu mungkin hasilnya memuaskan, ada yang mengajak kerjasama sampai sekarang itu bisa dikatakan kalau untuk mendapatkan freelance atau pekerjaan itu udah ada manajernya. Jadi yang nyari bukan saya. Oh berarti sekarang udah ada manajernya? Udah ada. Keren, masih sudah ada manajer ya. Alhamdulillah udah ada yang bagiannya. Berarti gak sia-sia nih dari freelance yang baru merintis terus mulai merambah dan akhirnya nggak perlu nyari-nyari lagi tapi Iya, sudah benar, dicari. beda. Nah, tapi kan sekarang kan udah semester 5 nih Mas, bentar lagi mau selesai ya semesternya ya. Amin. Semoga Mbak, semoga Kan secepatnya nanti Mbak. kita bakal menempuh semester 6, terus Iya. nanti ada yang namanya skripsi juga. Nah untuk kedepannya nih Mas, setelah dari freelance ini, apakah Mas Cahyo ini bakal mencari pekerjaan tetap atau tetap karena masih di zona nyaman, aku freelancer dulu sambil kalau aku benar-benar nemu yang pas cocok di aku baru pindah deh. Nah itu kalau dari Mas Cahyo gimana sih untuk kedepannya? Oke, kalau kedepannya itu karena semester 5 ini kan udah mulai padat ya, tugasnya udah banyak, deadline juga lebih banyak juga kan bisa dikatakan. Bahkan semester 5 itu kayak semester neraka gitu kan. Bisa, semester neraka. Iya kan, itu banyak-banyak. Saya setuju. Setuju kan, ya kan. Nah di situ pembagian untuk saya sendiri itu freelance tetap masih ada yang berjalan sih. Cuman saya batasi sekarang kayak misal seminggu berapa kali. Bahkan sekarang kalau untuk akhir-akhir ini karena udah mau UAS ya, kita akan udah mau UAS, mau naik ke semester 6. Jadi sebulan cuma sekali atau 2 bulan sekali. Jadi saya batasin. Walaupun dari tadi manajer juga ada yang meminta ke saya untuk mengerjakan, tapi dari saya sendiri itu belum saya terima karena emang tugasnya ada banyak. Terus juga di sisi lain juga saya sudah ngambil menyisir proposal skripnya udah diambil dari sekarang. Jadi pembagiannya itu untuk freelance udah saya kesampingkan terlebih dahulu. Nah untuk target ke depan karena di sini semester 5 udah saya mencoba magang ya, untuk magang. Nah itu targetnya itu untuk mendapatkan pekerjaan yang lebih tetap. Jadi itu dimana ketika kalau target ke depan tuh sebelum kita lulus, jadi sebisa mungkin kita harus sudah mendapatkan pekerjaan tetap. Jangan sampai kita lulus kuliah kita mencari, karena dunia sekarang kan mencari pekerjaan itu sangat susah, keras kan, bahkan keras itu kan. Jadi sebisa mungkin selama belum kita lulus, syukur-syukur sudah dapat pekerjaan tetap begitu. Targetnya seperti itu Mbak. Nah itu perlu dicontoh ya teman-teman ya. Jadi buat teman-teman yang mungkin masih semester 1 yang nonton video ini ya, mungkin masih semester 1, semester 2, semester 3, mungkin bisa dicontoh untuk mulai nih dari sekarang. Mungkin yang suka bisnis nih, mungkin bisa merintis usahanya dari sekarang. Atau yang pekerjaannya juga seorang freelancer, mungkin bisa direncanakan untuk kedepannya. Mungkin dari sesi terakhir nih Mas, pesan untuk teman-teman yang menonton ini, buat teman-teman yang masih kerjaannya kuliah pulang nih Mas, kira-kira pesannya apa nih Mas untuk teman-teman? Oke, kalau untuk pesan untuk teman-teman semua ya, apalagi di generasi muda sekarang ya, itu kan kalau dikatakan orang pintar tuh banyak ya, apalagi sekarang media pembelajaran tuh banyak kan di internet. Jadi kalau saya harapkan kedepannya itu untuk generasi muda itu sebelum kalian lulus atau teman-teman lulus tuh gunakan atau manfaatkan waktu yang ada untuk belajar. Karena kalau misal di waktu sekarang nggak belajar nanti bisa menyesal kemudian, karena ketika teman-teman kuliah hanya pulang terus berangkat pulang yaitu yang nggak ada manfaatnya. Ketika kalian nanti udah lulus nanti tuh mencari pekerjaan tuh susah, karena zaman sekarang itu untuk mendapatkan pekerjaan itu lebih ke skillnya, keterampilan kita, bukan pengetahuan kita. Kalau pengetahuan itu, kalau secara pengalaman saya itu pengetahuan itu ke nomor 2 sih, karena yang pertama tuh keterampilan itu pasti yang diutamakan di dunia pekerjaan seperti sekarang ini.
Bener banget sih, berarti kayaknya aku juga sedikit tersinggir nih, kayak aku dari sekarang juga harus mulai kesana untuk mencari skillku tadi ya, keterampilan. Nah itu ya teman-teman, diingat pesannya dari Mas Cahyo. Ayo kita mulai melatih diri kita untuk lebih terampil juga, asah bakat kita, apa yang kita bisa. Karena biasanya yang berawal dari apa yang kita suka itu malah membuahkan hasil. Iya benar, malah enjoy kita selama iya, lebih perjalanan. enjoy, jadi teman-teman tidak merasa terbebani. Iya benar ya. Oke, makasih Mas Cahyo Oke, telah sama-sama, menemani aku Mbak buat Natasha. ngobrol santai. Terima kasih Oke. banyak. Mungkin semoga teman-teman di rumah terinspirasi juga dari kisahnya Mas Cahyo, seorang freelancer juga dan seorang mahasiswa. Nah, buat teman-teman jangan lupa untuk nonton video ini, apalagi jangan lupa subscribe dan juga like ya, tonton terus episode selanjutnya. Mungkin sekian dari aku Natasha Vita, terima kasih, sampai jumpa di Nakama Podcast selanjutnya, dadah.